Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kembali saya membuat video yang saya beri judul Move On. Move on itu meninggalkan total yang lama. Artinya yang lama itu sudah di-delete gitu saja. Nah, kenapa saya membuat video dengan judul Move On? Karena saya melihat para mu'alaf. Yang aneh ini para mu'alaf, kembali-kembali mu'alaf. Khususnya mu'alaf insan Mokoginta. Saya katakan sebaiknya Anda mempelajari saja agama Anda yang baru, ya, atau Al-Quran yang sekarang Anda yakini. Saya mau menyampaikan definisi daripada ustadz. Ustadz itu artinya guru atau pendidik. Nah, Anda ini guru agama Islam atau guru agama Kristen. Kalau Anda guru agama Islam, sebaiknya apa yang Anda ajarkan adalah agama Islam. Nggak usah merasa jadi kristologi apa itu. Karena ternyata apa yang Anda ajarkan itu nggak sesuai dengan iman yang kami yakini. Anda sebagai umat Islam sekarang didiklah umat yang Anda ajari itu dengan didikan Al-Quran. Kalau Anda sudah meninggalkan Nasrani, ya move on saja. Karena pola pikir Anda itu salah, tetapi merasa benar. Nah, di mana salahnya Anda tidak mampu menganalisa firman Tuhan dengan baik? Anda mengutip ucapan Yesus atau Yeshua seperti yang ada di dalam video berikut ini. As long as he lived, Jesus never claimed that he was God. He even testified that God or Allah is one. He himself claimed that he was just sent by God. In the Gospel of John, chapter number 17, verse number 3, Jesus said, "An eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you sent." And in the Gospel of Mark, chapter number 12, verses number 28 and 29, a teacher of the law was there who heard the discussion. He saw that Jesus had given the Sadducees a good answer. So he came to him with a question. Which commandment is the most important of all? Jesus replied, "The most important one is this. Listen, Israel. The Lord our God is only Lord." It proved that Jesus taught unity of God, which means God is one, not two or three. Nah, Anda mengutip di dalam kitab Injil Yohanes atau Yohanan pasal 17 ayat yang ketiga, Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 29. Di mana Yesus atau nama aslinya Yeshua tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Saya ingin beritahu kepada Anda bahwa dalam diri Yeshua itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi 100% berwujud manusia, dan yang kedua adalah 100% Elohim atau Tuhan. Ada orang yang memberikan tanggapan kalau begitu berarti Yeshua atau Yesus itu ada 200%. Bukan begitu. Yang saya maksud 100% itu artinya seutuhnya. Jadi Yeshua atau Yesus itu seutuhnya berwujud manusia, tapi dia bukan manusia, hanya berwujudnya saja manusia. Ya, dan seutuhnya dia adalah Tuhan. Anda mengutip-ngutip ayat yang menyatakan bahwa Yeshua itu dalam kapasitas seutuhnya berwujud manusia. Tetapi konsep pola pikir Anda adalah
Yeshua yang 100% manusia, bukan Tuhan yang berwujud manusia. Jadi ini sudah konsep pemikiran yang salah. Kenapa Anda tidak mengutip ayat-ayat yang lain yang Yeshua 100% Elohim atau Tuhan? Misalkan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 misalkan. Kemudian Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Atau Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kemudian di dalam kitab Pesita Aramaik, yaitu kitab suci berbahasa Aram, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Kemudian di dalam kitab Hebraic Root Version, versi akar Ibrani di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Di sana itu semua membuktikan bahwa Yeshua itu Tuhan. Karena dia adalah Yahweh. Yahweh adalah pencipta. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Serta Tuhan yang disembah oleh Mose atau Musa. Karena itu sudahlah, Anda kalau sudah mengaku sebagai mualaf, artinya sekarang beragama Islam, pelajari saja agama Islam, pelajari saja Al-Quran. Jangan Anda pikir dengan Anda mengudal-udal, membongkar-bongkar kitab sucinya umat Nasrani, Anda pikir umat Nasrani kemudian jadi mengikut Anda. Bagi saya tidak masalah. Kalau toh ada orang yang mengikut Anda, berarti umat Nasrani yang sama seperti Anda, yaitu tidak mampu menganalisa firman dengan baik. Anda katakan Yeshua itu atau Yesus itu hanya utusan Allah. Kata mengutus yang dimaksud di situ adalah dalam misinya turun ke bumi dalam wujud manusia seutuhnya. Hanya wujudnya saja manusia. Yeshua juga disebut putra. Bukan berarti beda usia dengan Bapa. Maka Yeshua pernah mengatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58 berbunyi, Wa yomer alehem Yeshua, amen amen ani omer, lakem ani hayiti otat lo haya Abraham. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Apa yang Yeshua katakan, saudara bisa perhatikan. Yeshua dengan Abraham ini terpaut ribuan tahun lamanya. Tetapi Yeshua katakan sebelum Abraham ada, aku ada. Artinya Yeshua itu kekal. Ya, jadi pelajari sajalah kitab suci Anda dengan baik. Lagian saya sudah membuat video bahwa Yeshua itu bukan Allah. Yesus itu bukan Allah. Benar kata Anda. Karena memang Yeshua itu bukan Allah. Bukan Allah, tetapi Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud manusia yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan sebagainya. Jadi dia turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24, di sana berbunyi, Laken amarti lakem kita mutu fakatotehem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatotehem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Yahweh. Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30, Yeshua berkata, aku dan Bapa, yaitu Yahweh itu satu. Ani wahaf echad. Di dalam kitab versi lain dikatakan wa'ani dan aku dan Bapa itu satu. Ya, jadi Yeshua dengan Yahweh itu satu adanya. Kemudian pernyataan Pesita atau Aramaic Bible, Alkitab berbahasa Aramaik. Di sana berbunyi atilat lekon geir yomana peruka deituhi Maria Mesia pemadinta de Daud. Yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh sang Mesias di kota Daud.
Jadi ayat-ayat yang saya sudah munculkan ini saja sudah membuktikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Artinya apa? Yeshua itu Elohim, Yeshua itu Tuhan. Memang Anda benar, Yeshua tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Tetapi bukan berarti Yeshua bukan Tuhan. Dan ada orang mengatakan, kenapa kalian orang Kristen mentuhankan Yeshua, mentuhankan Yesus? Ingat, saya tidak pernah mentuhankan Yesus atau Yeshua. Tetapi Yeshua itu adalah Tuhan. Jadi tidak perlu dituhankan, maka dia adalah Tuhan. Makanya ketika ada di dalam dunia ini, Yeshua tidak pernah mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Saya sudah ada videonya di dalam link berikut ini, di bawah ini, ya. Di situ yang mengatakan bahwa sembahlah aku adalah setan. Lebih jauh di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di dalam kitab versi akar Ibrani atau Hebraic Root Version, di sana dikatakan, because of this I make known to you that there is no one who speak by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi orang yang mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Anda mengatakan Yeshua itu bukan Tuhan, itu terserah Anda. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan, sebaiknya Anda pelajari saja Al-Quran dengan baik. Kan Anda sudah jadi Islam, ngapain ngobrak-ngabrik Alkitabnya umat Nasrani? Nanti giliran disanggah, Anda ngomel-ngomel. Nanti lapor polisi, penistaan agama. Yahweh itu Echad, Yahweh itu omnipresent, artinya dia maha hadir, maha ada. Bisa jadi berapa saja, bisa jadi siapa saja, bisa jadi apa saja. Jadi jangan Anda berpikir kalau Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, berarti surganya kosong. Nah ini karena Anda tidak mampu menganalisa firman Tuhan. Karena kitab suci mengatakan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 bahwa Yahweh, Yeshua, dan Ruach HaKodesh itu satu adanya. Ya. Nah coba kita lihat kitabnya 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 di sana berbunyi, Kislosa Hamidim Basamayim Ha'af Wahadafar Weruach HaKodesh Uslastam Echad Hema, yang artinya sebab ada tiga yang bersaksi di sorga atau di Samayim, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodesh, dan ketiganya ini satu. Ya, jadi umat Nasrani ini tidak menyembah tiga Tuhan, satu Tuhan. Ya, dia disebut Bapa karena dia mencipta, dia disebut Putra karena dia berfirman, dan dia disebut Ruach HaKodesh karena dia berdiam di dalam diri manusia, yaitu Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam diri manusia. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada ustadz, Anda ustadz Islam atau guru agama Kristen. Kalau Anda Islam, jadi ustadz, belajarilah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga umat-umat Anda ini bisa percaya kepada Anda. Kalau Anda mau menguatkan imannya umat Islam, kuatkan melalui Al-Quran, jangan melalui Alkitab. Saya sudah katakan, saudara bisa melihat di link di bawah ini, di dalam video ini, bahwa antara umat Islam dengan umat Nasrani ini sesuatu yang sama sekali berbeda, totally different, benar-benar berbeda. Jadi jangan disambung-sambungkan, lalu Anda menyalah-nyalahkan. Ya tentu Anda tidak ngerti, wong Anda ini tidak mampu menganalisa firman dengan baik. Saya ingatkan sekali lagi, di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi. Sisi 100% berwujud manusia, artinya dia adalah berwujud manusia seutuhnya. Yang kedua 100% Elohim, artinya dia seutuhnya Elohim atau Tuhan. Nah Anda melihatnya dari sudut yang salah, sehingga Anda keliru.
bagi saya, Anda mau jadi Islam, go ahead, silakan, itu hak Anda, dilindungi oleh undang-undang. Karena orang bebas mau memeluk agama apapun. Tapi bukan berarti setelah Anda jadi Islam, lalu Anda menjelek-jelekan agama Kristen. Padahal Anda keluar jadi Muslim karena Anda tidak mampu menganalisa firman dengan baik. Kenapa ayat-ayat yang tadi saya sampaikan tidak pernah Anda bahas? Jadi, ini saja yang saya sampaikan. Saya mengharap video ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi umat Nasrani, hati-hati jangan sampai dikecoh oleh Ustadz Insan Mokoginta yang merasa ahli di dalam firmannya umat Nasrani, tetapi ternyata dia meninggalkan umat Nasrani. Artinya dia tidak mampu menganalisa dengan baik. Apabila video ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong subscribe, like, dan komen, ya. Tentu saja sebaiknya komen yang bagus-bagus lah, yang sopan maksud saya. Anda mau menolak firman yang saya sampaikan ini tidak masalah, itu hak Anda juga. Tetapi jangan kemudian Anda mengutuki, menjelek-jelekan. Karena menjelekkan itu dosa. Kalau Anda menjelekkan, padahal menjelekkan itu dosa, berarti Anda berani terhadap firman yang Anda yakini sendiri. Dan upah dosa adalah maut. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan untuk nonton video ini. Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Beruah HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.